Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Ahmad Syahid. Di sini saya akan melanjutkan mengaji kitab Tafsir Wa'iul Bayan karangan Syekh Ash-Shobuni. Yang kemarin kita kan sudah membahas apa motivasi-motivasi Syekh Ash-Shobuni dalam mengarang kitab ini. Terus selanjutnya kita akan melanjutkan mengenai perjalanan penulisan dan metode-metode yang ada dalam kitab ini. Oke. Langsung saja kita baca. Qala mu'allifu rahimahu wa nafa'ana bi wa bi ulumi bi barakati fiturin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Fakana ansahhalallahu ta'ala di jiwarul baladil amini Makkatil mukarramati sonahallahu wa harusaha min kulli su'in wa syarri. Fakana mongko ono apa ansahhala yen to gampangake sapa Allah ta'ala mulur sapa Allah li marang ingsun jiwarul baladi ing lingkungan negeri al-amini kang aman Makkatil Mukarramati yaiku Makkah al-Mukarramah. Sonaha kang wis njaga ha ing Makkah sapa Allah wa harasa lan jaga sapa Allah ha ing Makkah min kulli su'in saking saben-saben keelekan wa syarrin lan keolonan. Jadi di sini Syekh Ash-Shobuni mengatakan bahwa beliau sangat bersyukur karena Allah telah memberikannya kemudahan dalam belajar, seperti beliau dianugerahi ditempatkan di lingkungan yang aman, yaitu di kota Makkah al-Mukarramah. Allah menjaga Makkah ini dari segala keburukan, dari segala kejelekan. Mudarrisan muntadiban litadrisi fi kulliyati syariati wa dirasatil islamiyati. Mudarrisan hale dadi guru mulang, muntadiban tor berkuasa atau menguasai litadrisi marang pengajaran fi kulliyati syariati ing dalam fakultas syariah wa dirasati lan studi al-islamiyati kang bangsa keislaman. Di sini Syekh Ash-Shobuni telah dianugerahi, diberi kemampuan menjadi seorang guru pengajar di Fakultas Syariah dan Studi Keislaman. Jadi dosen ya, Syekh Ash-Shobuni itu. Wahaya alan memberi sapa al-Maula Allah Jalla mau agung sapa Allah wa alalan mulur sapa Allah li marang ingsun al-jawa ing atmosfer alladzi yusaiduni kang bantu sapa alladini ing ingsun ala tafarrugi ing atase mencurahkan ilmu mutalaati marang mutalaah atau menelaah wa dirasatilan belajar wa kitabatilan nulis wa ta'lifi lan ngarang kitab. Fa akromani nuli mulyakake sapa Allah ni ing ingsun biadil jiwari kelawan ikilah lingkungan atau hiri kang suci. Jiwari baiti yaiku lingkungan dalame Allah al-atiqi kang mulya fi baladil amni ing dalam negeri kang aman wal imani lan negeri kang keimanan, penuh dengan keimanan. Alladin tanna kang wis menganugerahi sapa Allah ala ahli ngatas penduduk negeri iki, negeri sing aman dan penuh dengan keimanan min qadimin azmani saking disi pira-pira zaman bil amni kelawan keamanan wal istiqrari lan
ketentraman, wal itmi'nan lan ketenangan. Ya. Jadi di sini Allah memberikan seasubuni suatu anugerah juga ditempatkan di lingkungan yang sangat mendukungnya dalam menelaah, dalam belajar, menulis, mengarang kitab. Allah juga memuliakan beliau Syekh As-Sobuni ini dengan ditempatkan di daerah yang suci, yaitu di Makkah Al-Mukarramah atau Baitul Atiq. Ya. Yang mana negeri ini ada negeri yang aman, negeri yang penuh dengan keimanan, yang mana Allah telah menganugerahkan penduduk-penduduk negeri ini, penduduk negeri Baitul Atiq, sejak zaman dahulu kala dengan anugerah keamanan, ketentraman, ketenangan. Faqala nuri ngendikan sapa Allah bahwa hal utai Gusti Allah iku asdaqul qailina, zat kang paling bener-bener kang ngucap. Falyabudu rabb hadzal baitil ladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Falyabudu mongko supaya padha nyembah sapa kaum rabb hadzal baiti ing pangeran ikilah dalem alladzi at'amahum kang wus maringi ma'am atau mangan sapa alladhum ing kaum atau hum ing wong minjuin saking lesu wa amanahum lan maringi keamanan sapa Allah sapa Rabb hum ing wong-wong min khaufin saking rasa wedi. Jadi Allah di sini memberikan keamanan kepada penduduk negeri Mekah ini terbuktikan berdasarkan nas Al-Quran pada surat Al-Quraisy ayat 3 dan ayat 4 yang artinya kurang lebihnya adalah bahwa supaya orang-orang ini menyembah Tuhan yang memiliki Baitullah, Tuhan yang telah memberikan mereka makan sehingga mereka tidak merasa lapar, dan Tuhan yang telah memberikan keamanan untuk mereka dari hal-hal yang sangat menakutkan. Wa qala lan ngendikan sapa Allah jalla ma'alu sapa Allah ma'alan mulur sapa Allah awalam yarau anna ja'alna haraman aminan wa yatafattafun nasu min haulihim afabil batili yu'minuna wa bi ni'matillahi yakfurun. Awalam yarau ana ta lan ora padha ningali sapa wong-wong ana ing sedune ingsun Allah iku ja'alna wis dadekake sapa ingsun Allah haraman ing tanah suci aminan tur tanah kang aman wa takhattafu lan dirampok sapa annasu menungso min haulin saking sekitare nas. Afabil batili ana ta mongko kelawan kebatilan yu'minuna padha iman sapa wong-wong wa bi nikmatillahi lan kelawan nikmati Allah iku yakfuruna wa bi nikmatillahi lan kelawan nikmati Allah yakfuruna padha kufur sapa wong-wong. Nah, ada juga ayat yang menggambarkan bahwa Allah memberikan keamanan pada kota Mekah, yaitu pada surat Al-Ankabut ya. Yang artinya kurang lebihnya adalah apakah mereka orang-orang tidak melihat bahwa sesungguhnya Allah telah menjadikan tanah suci ini menjadi tanah yang aman, nah,
Sedangkan daerah-daerah di sekitar tanah suci ini itu banyak terjadi perampokan. Apakah mereka masih saja percaya dengan hal-hal yang batil dan mengkufuri nikmat-nikmat Allah setelah Allah memberikan keamanan di tempat yang suci ini? Itu tadi ayat-ayat yang menggambarkan bahwa Allah memang sudah memberikan keamanan pada kota Makkah sejak dulu kala sampai sekarang. Wa ishtu lan urip sapa ingsun via dal jawi ing dalam ikilah lingkungan al-karimi kang mulya mudatan ing dalam suatu mangsa minaz zamani saking zaman. Tablugu kang tumeka apa mudah asyron ing 10 minas ini saking pira-pira tahun. Akhrajtu kang wis ngetokake sapa ingsun via ing dalem mudah ba'dal kutubi ngetokake ing sebagian pira-pira kitab alatikana kang ana min akhiri aku tetap saking akhiri alati ana apa dal kitab ikilah kitab alladzi asmaitu kang wis mene jeneng sapa ingsun hu ing alladzi ing jeneng apa rawai al-bayani fi tafsir ayatil ahkam minal qur'ani. Rawai al-bayani intan ya. Rawai al-bayani keindahan-keindahan suatu penjelasan fi tafsir ayatil ahkami ing dalam nafsir ayat-ayat hukum minal Qur'ani saking Qur'an. Jadi di sini Syekh juga mengatakan bahwa saya ini hidup di lingkungan yang sangat mulia selama 10 tahun dan saya mengeluarkan beberapa kitab di daerah ini, di tempat saya tinggal di daerah yang suci ini. Yang mana kitab terakhir saya itu saya beri nama kitab Rawaiul Bayan fi Tafsir Ayatil Ahkam minal Qur'an. Tuh. Ya, kitab Rawaiul Bayan ini yang akan kita kaji. Akhrajtuhu wis ngetokake sapa ingsun ing kitab fi mujallidaini ing dalam rong jilid isnaini kang loro. Jadi Asy'abuni ini membuat kitab Rawaiul Bayan menjadi 2 jilid. Jadi ada jilid pertama dan ada jilid kedua. Ya. Wa jama'tu lan ngumpulke sapa ingsun fihi ing dalem kitab ngumpulke al ayati ing beberapa ayat al karimati kang mulya. Ayatil ahkami tegese ayat-ayat hukum khosatan kelawan khususe ala syaklin ing atase bentuk muhadaratin kang berbentuk ceramah-ceramah ilmiatin kang berbentuk ilmiah jami'atin tur berbentuk seperti perkuliahan. Di sini Syekh mengumpulkan ayat-ayat hukum lebih dikhususkan ke ayat-ayat hukum, kemudian disusun menjadi suatu bentuk tulisan yang susunannya itu susunan ilmiah perkuliahan. Jadi ini sangat enak sekali karena sistematis, karena sesuai dengan kaidah ilmiah penulisan. Tajma'u ngumpulke apa bentuk iki mau ya, apa muhadarah, bentuk muhadarah iki bainal qadimi ing dalam antarane tardahulu fi rasonati ing dalam kekuatane qadim wal hadithi lan antarane wal hadith lan ing dalam antarane
metode sing baru visualati ing dalam gampange hadis, gampange metode baru. Nah, jadi di sini dalam kitab ini itu ada metode-metode lama, ada juga metode-metode lama, dan ada juga metode-metode baru kontemporer yang dimasukkan dalam tulisan kitab ini. Metode lama itu dalam hal kekuatan atau kuatnya dalil tersebut. Dan metode baru maksudnya adalah sangat mudah sekali kitab ini dipelajari, tidak terlalu berbelit-belit. Wasalab tulan bermaksud sapa ingsun atau ngambah sapa ingsun fi hadhil muhadarat ing dalam ikilah ceramah-ceramah ngambah torikotan ing dalan atau metode rubama takunu terkadang ono apa toriko ana iku jadi datan anyar muyasarotan tur gampang. Jadi di sini ceramah-ceramah yang dibentuk menjadi suatu tulisan itu berupa suatu karya ilmiah atau karya tulisan yang sangat baru, fresh. Sistematisnya itu sistematis kontemporer dan sangat mudah dipahami. Waya hale utawi toriko atau metode ini tadi iku analis tune ingsun iku amatu sengaja sapa ingsun ila tandimi saking menyusun adagi kang detail ma'at tahari ing dalam sertane penyelidikan alami kang mendalam. Fatana waktu memperlakukan sapa ingsun ayat ing beberapa ayat alati katatu kang wis nulis sapa ingsun ana saking alati min asyrati wujuhin saking 10 beberapa segi ala syakli ngatasi bentuk alati kang berikut iki. Jadi metode yang baru dan sangat mudah dipahami ini adalah bahwa saya menyusun atau menulis kitab ini dengan penjelasan yang sangat detail, dengan analisis yang mendalam, sehingga saya menulis tafsiran ayat-ayat ini menjadi 10 bentuk. Jadi setiap ayat yang ditafsirkan itu nanti dijelaskan menjadi 10 segi. Ada 10 hal yang dijelaskan dalam suatu ayat hukum. Jadi setiap ayat hukum yang akan dijelaskan As-Sabuni ini akan dipreteli ya, atau akan dijelaskan dari segi apanya saja gitu. Segi apanya saja yang akan dijelaskan As-Sabuni dalam menafsirkan suatu ayat hukum. Awalan yang dalam kawitane at-tahlilu iku analisis al-lafdhiyu kang bangsa lafat ma'al istisyadi ing dalam sertane ngutip bi aqwalil mufassirina kelawan pengendikan-pengendikane para ahli tafsir wa ulama illughati lan para ulama bahasa. Yang pertama yang akan dibahas oleh As-Sabuni mengenai ayat hukum yang akan ditafsirkan adalah menganalisis secara lafadznya. Secara lafadz itu dipelajari ini maknanya apa. Dijelaskannya itu dengan mengutip dawuh-dawuh atau pendapat-pendapat ahli tafsir dan ulama ahli bahasa. Salian ing kaping pindho al-makna iku makna al-ijmali kang global lil ayati marang terapor ayat al-karimati kang mulya bisyakrin kelawan bentuk muqtadobin kang ringkas. Setelah menganalisis secara lafaz, kedua adalah memberikan makna secara global terhadap ayat yang akan ditafsirkan. Maknanya secara ringkas lah, nggak berbelit-belit, langsung to the point. Salisan yang dalam kaping 3 sabab nuzuli iku sebab turunnya ayat ingkang lamun ono lil ayat iku tetep kedue ayat al karimati
Fil ayat iku tetep kedue pira-pira ayat al-karimah kang mulya ana apa sababun sebab turune. Sing ketiga menjelaskan asbabun nuzulnya ayat iki kepriye gimana. Itu jika kalau surat yang dijelaskan memang punya asbabun nuzul. Robian idem kaping 4 wajul irtibati iku dari segi korelasi kesinambungan penal ayat ing dalam antarane pira-pira ayat asabiqati kang dhisik walahikati lan ayat-ayat sing sesudahe. Sing keempat menjelaskan adanya hubungan atau munasabah antara ayat 1 dan ayat yang lainnya. Nanti itu ada. Jadi ayat 1 dan ayat lainnya itu bersambungan walaupun tampaknya tidak langsung setelahnya. Biasanya ayat ini terus ayat lain bahas yang lainnya terus nyambung lagi. Ayat yang dulu pernah dibahas disambung di ayat yang sangat jauh letaknya dari ayat yang dulu pernah dijelaskan. Jadi memang ayat Quran itu kadang penjelasannya tidak langsung sambung, kadang diputus dulu dengan pembahasan lain, terus nanti pembahasan yang lama disambungnya ketika sudah di halaman keberapa gitu. Makanya ketika memahami Al-Quran itu sangat diperlukan memahami secara komprehensif, tidak secara parsial, harus secara keseluruhan supaya tidak salah paham. Terus selanjutnya adalah khomisan item kaping 5 al-bahsu iku bahas an wujuhi qiraati saking segi-segi qiraat al-mutawatirati kang mutawatir. Yang kelima, pembahasan dari segi bacaan-bacaan ayat Al-Quran yang diriwayatkan secara mutawatir. Nanti juga ada bacaan ini, ada juga bacaan yang seperti ini, nanti itu ada. Dan bacaannya itu mutawatir. Sadisan idem kaping 6 iku al-bahsu bahas an wujuhi irobi saking segi-segi irob bi ijazin kelawan ringkas. Yang keenam, membahas irobnya. Ini dari segi nahunya, ini irobnya apa, ini. Jadi kalau irobnya begini berarti bacanya begini. Tapi secara ringkas, karena ini bukan kitab nahu, jadi hanya secara sekilas saja. Sabian dalam kaping 7 iku lato ifu tafsiri kelebutan tafsir wa tashmalulan mengku apa lato ifu tafsir al-asara ing rahasia-rahasia wa nakatilan poin-poin al-bala wanakatilan poin-poin al-balagiyata kang bernilai balagoh wadako ikolan tinjauan-tinjauan detail al-ilmiyata kang bangsa ilmiah. Yang ketujuh, ini ada tafsir-tafsiran yang dibeberkan lebih detail, ya, atau latif tafsir istilahnya, yang di sini berisikan tentang rahasia-rahasia ayat itu apa, poin-poin penting dari segi kebahasaan, keindahan bahasanya, terus penjelasan-penjelasan secara mendetail, secara ilmiah itu gimana, itu ada. Samina dan kaping 8 iku al-ahkamu beberapa hukum asy-syar'iyyah kang bangsa syariat wa adilatul fuqaha lan beberapa dalil para ulama fikih ma'atarji ing dalam sertane mentarjihkan mengutamakan penal adilati ing dalam antarane beberapa dalil, ya. Jadi sing ke-8 ini adalah hukum-hukum syariat, adanya menjelaskan hukum-hukum syariat dan juga dibumbuni dengan dalil-dalil ulama-ulama fikih serta mentarjihkan atau mengutamakan mana ayat yang lebih unggul atau mana dalil yang lebih unggul gitu ya. Tarjih di sini adalah untuk mengunggulkan satu dalil dengan dalil yang lainnya. Jadi tahu mana tingkatan dalil yang lebih utama itu tahu. Ya. Tasian yang dalam kaping 9 maiku barang tarsyudu kang menunjukkan ilahi marama
apa al ayat itu ayat al karimah tukang mulia bil ikhtisari kelawan ringkas. Yang ke-9 ini menjelaskan ayat ya secara ringkas ya. Ayat ini digunakan untuk apa, fungsi dari ayat ini itu untuk apa, atau intisari dari ayat ini itu apa. Itu yang ke-9. Nanti akan membahas intisari ayatnya. Ashiron enten kaping 10 iku khotimatul bahsi, akhir dari pembahasan. Wa tashmalu lan mengku apa khotimatul bahsi hikmata tashri'i ing hikmahe pensyariatan li ayatil akami bareng ayat-ayat hukum al-madhkurati kang den tutur. Sing ke-10 adalah akhir dari pembahasan, yaitu membahas hikmah dari ayat-ayat hukum tersebut. Jadi hikmah itu manfaatnya apa. Jadi di balik suatu hal pasti ada hikmahnya, dan hikmah itu yang harus kita ambil. Dan ayat ini dan dalam kitab ini juga itu dituliskan apa hikmah yang dapat kita ambil dalam ayat hukum tersebut. Karena ada hikmah yang mungkin belum kita ketahui tanpa membaca kitab ini. Dengan membaca kitab ini kita akan menambah wawasan kita bahwa oh ternyata ayat ini juga memiliki hikmah seperti ini. Gitu. Itu tadi saya telah membahas tentang Sya'asobuni diberikan kemudahan Allah dalam mengarang kitab, diberikan anugerah Allah, ditempatkan di daerah yang aman, yang sangat mendukung beliau untuk mengarang kitab dan memutolaah keilmuannya. Tadi juga saya telah membacakan di sini bahwa metode dalam kitab ini adalah memberikan suatu bentuk tulisan yang berbentuk ceramah-ceramah kuliah, jadi sistematis. Jadi ada tahlil lafzi dan seterusnya, itu sampai 10 itu ya bentuk ya tadi ya. Jadi setiap ayat ahkam ditafsirkan dari atau menjadi 10 bentuk, 10 segi yang akan dibahas dari suatu ayat ahkam tersebut. Nanti kalau kita sudah masuk ke ayat-ayat yang ditafsirkan, maka kita akan mengetahui oh ini loh yang dibahas, ada intisarinya, ada hikmahnya, ada makna ijmalinya dan sebagainya. Pokoknya ada 10 tadi ya. Sekian dulu dari saya, nanti kita lanjutkan ngaji Ruhul Bayan di video yang berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.